Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi aljabar. Kemarin kita sudah belajar menentukan nilai limit dengan cara substitusi. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah menentukan nilai limit dengan cara memfaktorkan. Ya, apa itu menentukan nilai limit dengan cara memfaktorkan? Jadi ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pertama-tama ketika kita mencari nilai suatu limit, tahapannya adalah mencari dengan mensubstitusikan, yaitu mengganti nilai X dengan nilai A. Nah, jika setelah kalian substitusikan menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak terdefinisi alias 0,0, maka cara mencari limitnya adalah dengan cara difaktorkan. Kalau sudah difaktorkan, disederhanakan, baru bisa disubstitusikan ya. Jadi kalau misalkan ketika dia disubstitusikan dia menghasilkan 0/0, maka kalian harus memfaktorkan ya, tidak boleh langsung disubstitusikan. Oke, maksudnya seperti apa? Mari kita bahas ke dalam contohnya ya, biar lebih paham. Oke, contohnya tentukan nilai limit dari limit x kuadrat plus 4x min 12 per x min 2 ketika x mendekati 2. Itu untuk soal yang A. Untuk yang soal B, x min 1 per x kuadrat plus 4 min 5 ketika x mendekati 1. Yang C, limit x kuadrat min 9 per x plus 3 ketika x mendekati 3. Nah, di sini hanya berapa? Ini untuk soal A, A-nya adalah 2, untuk soal B A-nya adalah 1, untuk soal C A-nya adalah min 3. Oke, kita bahas ya satu-satu untuk contoh di atas. Yang pertama, kan ketika kita mencari nilai suatu limit, kita substitusikan dulu, yaitu langkah pertama. Kita coba substitusikan limit x kuadrat plus 4x min 12 per x min 2 ketika x mendekati 2. Ketika kita substitusikan berarti x ini ya, x ini dan x ini kan kita ganti 2 menjadi 2 kuadrat plus 4 kali 2 min 12 per 2 min 2. 2 kuadrat hasilnya adalah 4, 4 kali 2 hasilnya 8 min 12, 4 tambah 8 12, 12 kurang 12 berapa? 0. 2 kurang 2 0, jadi 0/0. Karena hasilnya 0/0 alias tidak terdefinisi alias tak tentu, maka ini caranya tidak boleh langsung disubstitusikan. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus menyelesaikannya dengan cara difaktorkan dulu. Kalau sudah difaktorkan, kita sederhanakan, baru kita substitusikan. Oke, kita coba ya dengan cara faktorkan dulu. Oke, jadi untuk limit x kuadrat plus 4x min 12 per x min 2 ketika x mendekati 2, maka kita faktorkan dulu. Biasanya ketika kita faktorkan itu adalah bagian atas dan bawah pasti ada yang sama ya, kita samakan. Di sini kan yang bagian bawah yang lebih sederhana kan x min 2. Berarti otomatis di atas juga ada x min 2. Ini kan x min 2, berarti di sini juga ada x min 2. Nah, langkah selanjutnya adalah x min 2 ya. Berarti kan di sini x min 2. Untuk memfaktorkan kalian dari belakang ya. Jadi kan di sini belakangnya min 12. Min 12 itu kan di sini ada min 2, berarti min 2. Min 2 kali berapa? Hasilnya min 12. Berapa? 6. Makanya di sini menjadi x plus 6 gitu ya. Kan ini kalau min 12, ketika kalian memfaktorkan min 12 itu kan bisa dicari dari min 2 kali 6. Jadi kan min 12. Lah nanti min 2 ditambah 6 itu kan hasilnya 4. Jadi dari belakang dulu ya, min 12 hasil perkaliannya berapa kali berapa. Lah ketika bilangan itu didapat, ketika bilangan itu ditambah, hasilnya harus sama dengan yang di depannya ya. Oke, jadi kita sudah menyederhanakannya ya menjadi x plus 6
kali X min 2 per X min 2. Karena ini udah sama ya, kita ini namanya difaktorkan. Karena sudah sama disederhanakan. Maksudnya disederhanakan adalah dicoret. Nah, tinggal limit X plus 6 ketika X mendekati 2. Kalau sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, baru kita substitusikan. Kan tadi limit X plus 6 ketika X mendekati 2 ya, kita substitusikan X berarti kan 2 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Seperti itu ya caranya. Kalian ketika menentukan nilai limit dengan cara difaktorkan, kalian harus bisa memfaktorkan. Untuk itu kalian harus belajar persamaan kuadrat ya sebelum belajar ke limit, karena materi matematika itu adalah saling berkaitan. Oke, biar lebih jelas lagi kita masuk ke contoh kedua ya, yang B. Yang B soalnya adalah limit X min 1 per X kuadrat plus 4X min 5 ketika X mendekati 1. Oke, yang pertama tadi kan ketika kita menentukan limit itu kan disubstitusikan. Kita coba substitusikan ya, mengganti nilai X-nya dengan nilai A-nya. Di sini X-nya adalah X mendekati 1, berarti X ini kita ganti dengan 1, berarti 1 min 1 per X kuadrat plus 4X min 5, berarti 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 5. 1 kurang 1 berapa? 0 ya, ini 0. Terus per 1 kuadrat 1 ditambah 4 kali 1, 4 kurang 5, jadi 1 tambah 4 itu hasilnya adalah 5, 5 kurang 5, jadi hasilnya adalah 0 per 0, ini 0 ya. Oke, karena hasilnya 0 per 0 tidak terdefinisi atau tak tentu, maka ingat kalau seperti itu berarti harus difaktorkan, disederhanakan, baru disubstitusikan. Oke, kita faktorkan dulu. Di sini limit X min 1 per X kuadrat plus 4 X min 5 ketika X mendekati 1. Nah, di sini berarti kita faktorkan yang sederhana kan di atas ya, X min 1, berarti X min 1 berarti di bawahnya hasilnya juga ada X min 1. Kalau sudah X min 1, nah X min 1 ini ingat ketika kita memfaktorkan, kita lihat dari belakang dulu ya, min 5 berarti kan min 5 sama dengan di sini kan min 1, berarti min 1 kali berapa hasilnya 5, min 1 kali 5 ya, hasilnya min 5 lah. Ketika kita kalikan seperti itu hasilnya kan min 5. Nah, kita jumlahkan min 1 ditambah 5 berapa? 4. Di sini juga 4. Jadi benar ya ini ya caranya, di sini adalah min 1 dengan 5. Kalau sudah kita faktorkan, kita sederhanakan, berarti kita coret ya. Di sini berarti karena dicoret tinggal 1 per X plus 5, limit 1 per X plus 5 ketika X mendekati 1. Kalau sudah, ini kan sudah dalam bentuk sederhana, tinggal kita substitusikan, berarti 1 per X ini kita ganti 1, berarti sini 1 plus 5, hasilnya adalah 1 per 6. Oke, seperti itu ya, jadi harus belajar memfaktorkan dulu. Oke, yang selanjutnya untuk yang C adalah limit X kuadrat min 9 per X plus 3 ketika X mendekati 3. Jadi kita substitusikan dulu ya, kita substitusikan hasilnya berapa. Jadi X kuadrat berarti kita ganti ya, di sini X nya menjadi min 3, min 3 kuadrat, jadi min 3 kali min 3 hasilnya adalah 9, min 9, jadi hasilnya adalah 0. Terus di sini X plus 3, X nya kita ganti dengan min 3, jadi min 3 plus 3 juga hasilnya 0, jadi hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 tidak terdefinisi alias tak tentu, maka harus diselesaikan dengan cara difaktorkan, kemudian disederhanakan, baru disubstitusikan. Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu ya, yang sederhana yang mana? Yang sederhana kan di bawah di sini ya. X plus 3 berarti salah satu di atasnya juga ada X plus 3. Nah, kita lihat dari belakangnya min 9. Jadi min 9 itu adalah hasilnya 3, ini kan yang sama kan 3 kali berapa hasilnya min 9, 3 kali min 3 lah, 3 kali min 3 hasilnya adalah min 9 lah. Ketika 3 ditambah min 3 itu kan 0, makanya di sini X kuadrat min 9, jadi hasilnya ini ya. Jadi pemfaktorannya adalah X plus 3 dikali X min 3 plus per X plus 3. Karena ini sudah sama, kita sederhanakan, kita coret, tinggal limit X min 3
ketika X mendekati 3. Berarti kalau sudah sederhana seperti ini, kita tinggal substitusikan ya, atau memasukkan nilai A-nya, mengganti nilai X dengan nilai A. Berarti di sini min 3, hasilnya adalah min 6. Seperti itu ya caranya. Harus diingat kembali ketika kalian menulisnya dalam bentuk limit, ketika mendekati ini masih dalam bentuk X-nya ya, X lah. Kalau X-nya sudah diganti dengan angka, maka kata-kata limitnya dan X mendekatinya sudah hilang seperti ini ya. Jadi kalau limit dia masih dalam bentuk limit, dia harus tetap selalu mendekati. Tapi kalau dia sudah diganti dengan nilai limitnya, maka limit ininya sama mendekatinya ini hilang ya. Ini contohnya, ini kan ini udah dimasukkan, jadi kata-kata limit sama X mendekatinya udah hilang, ini juga udah hilang. Terus di sini juga ketika kita sudah masih mendekati, berarti ini masih X ya. Ketika dia masih ada kata-kata limit dan mendekati, ini masih limit mendekati, makanya di sini masih X lah. Ketika kita sudah memasukkan nilai X-nya, maka kata-kata ini kan sudah dimasukkan ya nilai X-nya mendekatinya, maka di sini kata-kata limit sama X mendekatinya juga sudah hilang. Oke, seperti itu ya caranya untuk menentukan limit dengan cara memfaktorkan. Ingat, ketika kalian mencari nilai limit, yang pertama kalian substitusikan. Kalau misalkan disubstitusikan hasilnya 0/0 tidak terdefinisi alias tak tentu, maka faktorkan dulu, sederhanakan, baru disubstitusikan biar ketemu hasilnya ya. Oke, seperti itu ya.